Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nice people, welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan ala fikir lesson. Be fun. Okay, today we're going to study about greeting card. Hari ini kita akan belajar tentang greeting card. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama kita akan belajar tentang definitions of greeting card, and the structures of greeting card, the purpose atau tujuannya. Kemudian vocabnya atau kosakata yang biasa di dalam greeting card. Yang terakhir kita akan latihan exercise-nya. Let's go. We go to the first. This is about the definitions of greeting card. Langsung aja kita menuju ke definisi dari greeting card dan tipenya apa aja. Yups, apa sih itu greeting card? Greeting card adalah ungkapan atau harapan atau ucapan yang dikirimkan untuk seseorang dalam peristiwa atau momen tertentu. Misalnya ketika seseorang sedang memenangkan kompetisi, atau sedang berduka, atau sedang sakit, kita kan memberikan sebuah ucapan-ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan cepat sembuh gitu kan. Nah, kartu ucapan yang diberikan itu namanya adalah greeting card. Ada beberapa tipe dari greeting card, namun yang dipelajari dalam SMP, pelajaran SMP, tipe yang akan dipelajari itu biasanya terbatas pada congratulations card, kemudian condolence card, dan yang terakhir get well card. Kita pelajari satu-satu dulu. Apa sih itu congratulations card? Nah, congratulations card ini adalah kartu ucapan selamat dari kata congratulations, ya, selamat. Contohnya seperti ini. Dear Sophie, congratulations on your success in English competition. I hope you do the best for the future. Jimmy. Ini adalah kartu ucapan selamat karena Sophie memenangkan English competition. Ini dikirim oleh Jimmy. Bagaimana kita bisa tahu kalau ini adalah congratulations card atau bukan? Ciri-cirinya adalah ada kata congratulations, ada kata happy biasanya, ada kata congratulations, kemudian juga ada hope-nya. Kalau ada kata-kata congratulations, ini berarti dia adalah congratulations card. Ucapan selamat ini biasa digunakan ketika seseorang get achievement atau mendapatkan sebuah pencapaian tertentu atau prestasi tertentu. Winning competition, memenangkan kompetisi, get new job atau mendapatkan kerjaan yang baru. Pass an exams, dia sudah menyelesaikan ujian atau graduation, misalnya sedang wisuda. Jadi kata ucapan ini diberikan ketika hal-hal ini, ya. Next, setelah congratulations card, kita akan belajar tentang condolence card. Condolence card itu adalah ucapan belasungkawa. Belasungkawa ini diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan gitu, keluarga ditinggalkan. Biasanya ada kata-kata condolence. Jadi ini yang membedakan. Kalau misalnya tadi congratulations itu ada kata-kata congratulations, sedangkan untuk condolence card ini ada kata-kata condolence-nya di sini. Next, ada get well card. Jadi kata-katanya udah jelas. Get well soon. Ini biasanya diucapkan cepat sembuh untuk orang-orang yang sakit atau sick people. Contohnya adalah get well soon. Ada kata-kata get well soon di sini. Kalau biasanya nggak ada kata get well soon, biasanya ada kata-kata, ini ada kata get well soon-nya. Yang kedua ada kata recovery. Artinya sama aja. Recovery artinya sembuh, cepat sembuh, dan juga get well soon juga artinya cepat sembuh. Gitu. Itu beberapa jenis dari beberapa jenis dari tipe dari greeting card. Ada congratulations card, ada condolence card, dan satu lagi ada get well card. Kita lanjut ke bagian selanjutnya adalah structure. Structure ini adalah susunan dari greeting card, ada apa aja. Biasanya yang pertama itu ada ini dear-nya, dear gitu, atau to siapa. Ini namanya adalah receiver atau penerima. Jadi ketika kita bikin greeting card, yang pertama kali ditulis adalah ini dulu, untuk siapa. Nama itu tulis namanya, misalnya untuk Sophie, untuk Hana, untuk Sulaiman, dan lain sebagainya. Ini namanya receiver, ya. Dan selanjutnya ini namanya adalah body atau bagian inti dari congratulations card. Biasanya berisi dua hal. Yang pertama berisi tentang ucapan selamat atau congratulations. Yang kedua berisi tentang harapan.
contohnya gini, congratulations on your success in competition. Jadi selamat atas apa? Nah, ini jelasin, selamat atas sukses dalam kompetisi bahasa Inggris. Yang kedua, kalimat yang kedua ditambahkan dengan harapan. I hope you do the best for the future. Saya berharap kamu bisa melakukan yang terbaik lagi di kedepannya nanti. Yang terakhir, pengirimnya atau yang namanya sender. Jelas tentang strukturnya? Berikutnya adalah tentang purpose atau tujuan. Ini adalah soal yang paling sering keluar kalau dalam tes short functional text misalnya. Ini biasanya dalam soal-soal purpose atau tujuan itu ada beberapa kalimat khas yang biasa ditanyakan. Kalimat pertama yang ditanyakan adalah what is the text written? Ada kata-kata written di sini. Kalau nggak ada kata-kata written, ada kata-kata written for. Kalau nggak gitu, purpose atau tujuan. Next, what is the social function? Jadi sama aja. Purpose, social function, written for, written. Yang terakhir ada kata-kata intention. Tujuannya, maksudnya apa? Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan salah satunya ini, ada what is the text written? The text is written for. What is the purpose? What is the social functions? Atau what is the writer's intention? Maka soal-soal ini berarti dia menanyakan tentang tujuannya. So, what is the purpose of the greeting card? The purpose of the greeting cards yang pertama adalah to congratulate, untuk memberi ucapan selamat. Atau yang kedua, to appreciate. Yang ketiga, to praise. Nah, congratulate, to appreciate, to praise ini biasanya digunakan untuk congratulation card. Jadi nanti kalau misalnya ada soal tentang purpose atau tujuannya, kita tinggal nyari aja kata-kata di depannya. Apakah ada congratulate atau ada appreciate atau to praise, tinggal milih, nggak lihat di belakang-belakangnya apa. Okay. Dan yang terakhir, tujuan yang terakhir, the purpose of the last purpose is to show sympathy. Tapi untuk yang terakhir ini, to show sympathy ini hanya digunain untuk condolence letter atau condolence card. Jadi hanya digunain untuk kartu ucapan bela sungkawa. Kalau nggak gitu untuk get well card. Gitu ya. Selanjutnya beberapa kosakata yang sering keluar dalam greeting card. Yang pertama adalah wish atau hope, artinya berharap. Congratulations, selamat, sama aja kayak congratulate, artinya juga memberi ucapan selamat. And then win, menang, atau won juga sama menang, better, lebih baik. And then proud, bangga. Achievement, prestasi. Dan terakhir adalah recovery atau pulih. Jadi kalau misalnya ada kata-kata recovery itu sama artinya dengan get well soon, artinya semoga cepat. Yang terakhir ini adalah contoh soal dalam greeting card. Ada soal kayak gini. Ini soalnya bacaannya kayak gini. Nah, ini udah jelas. Ini greeting card. Bagaimana kita bisa tahu greeting card? Dari ciri-cirinya udah kelihatan. Kalau dari dear-dearnya ini, kemudian ada kata-kata congratulation. Ingat ada kata congratulation. Kemudian ada pengirimnya. Ini jelas. Ini adalah greeting card. Dilihat dari awalnya udah kelihatan. Ada kata congratulation. Ya. Kemudian dari siapa untuk siapa. Jelas banget. Nah, kemudian kita ke soalnya. Dari soalnya, kalau misalnya di sini, what is the writer intention to write text? Ada kata-kata apa di sini? Intention, benar banget. Kalau ada kata-kata intention, artinya dia menanyakan purpose-nya atau tujuannya. Tadi, ingat, kalau di sini ada kata-kata congratulation, maka jawabannya adalah to congratulate. Ingat, kalau ada congratulation, jawabannya congratulate. Jadi nggak usah baca di sini tuh apa sih, kita tinggal nilai aja. Oh, to make nggak mungkin, karena tadi pilihannya adalah congratulate. Kalau nggak congratulate itu to appreciate, kalau nggak to appreciate itu to praise, kalau nggak gitu to show sympathy. Kalau di sini nggak ada to congratulate, nggak ada, yang ada cuma di B congratulate, maka jawabannya adalah to congratulate. Jawabannya berarti yang B. Okay, that's all my presentation for today. Thanks for your attention. See you next time. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.